Jika kita memiliki kebebasan tentang makanan dan minuman, lalu bagaimana tanggapan Amang tentang rokok? Apakah merokok itu berdosa? Di Alkitab tidak ada disebut tentang rokok. Jadi di Alkitab itu nggak ada disebut rokok. Ayat yang selalu dihubungkan atau dipakai untuk mengecam rokok itu kan 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tapi sebetulnya konteksnya di situ bukan tentang rokok, tapi tentang percabulan. Jadi ketika Paulus mengatakan tubuhmu itu adalah bait Allah, itu dalam kaitannya dengan percabulan, bukan tentang rokok. Jadi ketika seorang berselingkuh, bercabul, itu merusak tubuhnya sebagai bait Allah, menghina tubuhnya sebagai rumah Allah. Nah, tapi tentu kita semua, saya setuju rokok itu secara saintifik memang merusak kesehatan. Jadi secara ilmiah, rokok itu memang merusak kesehatan. Nah, kalau ada orang yang tahu bahwa secara ilmiah memang rokok itu merusak kesehatan, kenapa terus merokok? Dan di setiap rokok sekarang, bungkus rokok, pemerintah sudah memberikan pengumuman. Rokok itu merusak kesehatan secara spesifik, di sana dijabarkan. Jantung, paru-paru, bisa merusak janin, membuat impotensi, dan macam-macam. Nah, kalau pemerintah sudah mengumumkan rokok itu merusak kesehatan, kenapa masih terus merokok? Nah, saya tidak mengatakan bahwa rokok itu dosa. Soal dosa atau tidak dosa, Tuhanlah yang tahu. Kita tidak bicara soal dosa atau tidak dosa. Tetapi yang pasti, memang secara saintifik dan rokok itu merusak kesehatan. Nah, sebagai orang yang rasional, sebagai orang yang sudah mengecap pendidikan, sebagai orang yang menjunjung tinggi ilmu, ya tentunya kita mengaminkan bahwa rokok itu merusak kesehatan. Nah, segala sesuatu yang merusak kesehatan kita, termasuk rokok, tentu baiknya ya dihindari. Nah, ada yang menarik begini. Saya daripada mengatakan rokok itu dosa atau enggak dosa, mending kita bertanya siapa yang menguasai siapa. Bisa enggak seorang perokok mengatakan kepada dirinya, dia berhenti merokok selama 24 jam? Bisa enggak seorang perokok mengatakan kepada dirinya, dia berhenti merokok 1 minggu? Nanti seminggu lagi dia lanjutkan. Kemudian dia katakan lagi kepada dirinya, seminggu lagi berhenti. Atau sebentar lagi kita masuk dalam masa raya, dalam masa Prapaskah, minggu-minggu Pasion, bisa nggak seorang perokok berjanji kepada dirinya selama 40 hari, masa Prapaskah, dia berhenti merokok? Kalau bisa, itu artinya rokok itu tidak menguasai dirinya. Kalau seseorang itu bebas mengatakan saya tidak merokok 12 jam ini, saya tidak merokok selama seminggu ini, selama 40 hari ini, itu artinya rokok itu tidak menguasai dirinya. Tapi kalau dia tidak bisa, itu artinya jangan-jangan memang rokok itu yang sudah menguasai hidupnya, dirinya. Dan konfesi pengakuan iman HKBP mengatakan kita melawan tabiat perangai bako pangalaho yang dikuasai oleh makanan, minuman, dan juga rokok. Jadi konfesi HKBP mengatakan si alo ondo, bako, nani raja anisi panganon, si inumon dohot parisapon. Itu konfesi HKBP, pasal 14. Nah, konfesi itu setingkat lebih rendah dari Alkitab. Bagaimana kita? Gak ada jalan lain menurut saya, sebagai warga HKBP, ya junjung konfesi itu.